Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa adalah salah satu media komunikasi manusia atau makhluk lainnya kepada penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menjadi salah satu bukti keimanan dan kepercayaan seseorang, iman dan percaya kepada Sang Penciptanya. Berdoa adalah sumber kekuatan bagi orang yang beriman dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan dengan berdoa, bagi manusia yang beriman membuat didapatkannya petunjuk dari setiap persoalan hidup yang dialami. Bahkan bagi siapapun yang menjalani hubungan dengan Tuhannya, dengan berdoa, mereka merasakan kedamaian, ketenangan di dalam hatinya. Jika kita merasa bertuhan, tetapi dalam keseharian kita dengan berbagai aktivitas kita tidak mau memanjatkan doa, kita tergolong menjadi manusia yang sombong. Dan kesombongan adalah sifat yang menjauhkan kita dari rahmat dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa itu bukanlah sekedar mengucapkan kalimat-kalimat yang tersusun rapi dan indah yang sudah dihafal saja. Tetapi esensi dalam berdoa adalah turut merasakannya hati kita selaras dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh lisan kita. Sehingga yang demikian akan berimbas pada laku ikhtiar atau usaha kita dalam menuju terkabulnya doa kita. Jika kita berdoa dengan lisan saja, tetapi hati kita tidak turut serta menghayati dan merasakannya, itu tak ubahnya seperti anak kecil yang bernyanyi melantunkan syair cinta, tetapi ia tidak tahu apa arti yang diucapkan, apalagi tujuannya. Tuhan memerintahkan kita memohon dan berdoa, tetapi harus juga giat dan semangat dengan ikhtiar dan berusaha. Itu adalah harmonisasi yang harus terjalin agar apa yang menjadi tujuan dalam doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa kepada Tuhan itu ada tata cara dan aturan-aturannya. Sama halnya ketika kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita terhadap orang tua kita ketika kita masih anak-anak, karena adab atau tata cara dan aturan dalam berdoa menjadi salah satu penyebab terkabulnya doa. Satu contoh saja, ketika kita masih anak-anak meminta dibelikan mainan orang tua kita, tetapi dengan cara yang kita sampaikan itu yang tidak disukai orang tua kita, pasti orang tua kita tidak mau membelikannya. Nah, begitu juga dalam berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita ada cara yang tidak disukai Tuhan yang kita lakukan dalam berdoa, itu bisa menjadi penyebab doa kita tidak terkabulkan. Dan kali ini kami ingin berbagi tentang pantangan-pantangan yang tidak boleh terbesit dalam hati, apalagi terucap saat kita berdoa. Apa saja pantangan-pantangan tersebut? Pantangan yang pertama adalah perasaan dan kalimat yang mengungkapkan keraguan-raguan atas apa yang menjadi doa. Contoh, perasaannya adalah merasa ragu, mungkinkah Tuhan akan mengabulkan doanya? Itu pantangan yang pertama dalam bentuk perasaan saat berdoa. Dan contoh pantangan yang berbentuk kalimat adalah, mungkin itu tidak akan Engkau kabulkan karena aku terlalu banyak dosa ya Tuhan, ya Allah. Itu salah satu kalimat yang menjadi pantangan yang tidak boleh terucap dalam doa. Perasaan dan kalimat tadi adalah meragukan sifat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Memberi, Maha Pengampun, dan Maha Mengabulkan doa. Pantangan yang kedua
yaitu perasaan dan kalimat yang menjadi prasangka buruk kepada kehendak baik Tuhan. Salah satu contoh yang berupa perasaan atau prasangka adalah berprasangka mungkin Tuhan tidak berkehendak aku disembuhkan dari sakit atau diberi kesembuhan, atau berprasangka Tuhan berkehendak mendapat kesialan atau kesempitan rezeki dan lain-lain. Itu contoh perasaan atau prasangka buruk kepada Tuhan. Dan contoh dalam bentuk kalimatnya adalah, ya Tuhan, jika Engkau berkehendak, sembuhkanlah sakitku ini. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, lapangkanlah rizkiku ini. Perasaan dan prasangka bahkan kalimat seakan Allah Tuhan yang Maha Esa tidak berkehendak baik itu adalah pantangan dalam berdoa. Itu sama juga menuduh Tuhan itu tidak menghendaki kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita panjatkan dalam doa. Ini juga termasuk meragukan sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, juga Maha Pemurah, Maha Pengampun, dan Maha Pemberi rizki dan lain sebagainya. Jika kita sudah ragu bahkan berprasangka buruk kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita akan semakin jauh dari rahmat dan ampunan Tuhan. Ini juga pantangan yang harus kita tinggalkan karena sangat berbahaya bagi rasa keimanan kita dan kehidupan kita. Pantangan yang berikutnya, yang ketiga, adalah perasaan dan kalimat mengancam Tuhan. Contoh perasaan ancaman bagi Tuhan atau mengancam Tuhan saat berdoa adalah, jika Tuhan tidak mengabulkan doaku, aku akan malas atau tidak mau berdoa lagi. Itu contoh perasaan yang timbul saat berdoa. Dan contoh ancaman kalimat kepada Tuhan adalah sebagai contohnya sebagai berikut ini. Ya Allah, ya Tuhan, jika tidak Kau kabulkan doaku, aku mungkin tidak mau menyembah-Mu lagi. Atau, ya Allah, ya Tuhan, jika Engkau tidak kabulkan doaku ini, aku mungkin tidak mau berdoa lagi. Perasaan dan kalimat mengancam Tuhan dalam berdoa itu sama saja seolah kita bisa memaksakan kehendak Tuhan. Itu artinya kita merasa punya kekuatan untuk memaksa Tuhan. Merasa kuat di hadapan Tuhan itu sama saja menyombongkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita kuat itu karena diberi kekuatan. Karena kita itu adalah makhluk yang lemah. Dan siapapun yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan akan celaka dengan perilakunya sendiri, akan sengsara akibat ulahnya sendiri. Maka janganlah kita berperilaku menyombongkan diri, karena sombong adalah awal dari kesengsaraan manusia. Itulah 3 pantangan yang harus kita tinggalkan dalam berdoa, agar dalam kita berdoa yang seharusnya memohon kebaikan dari Tuhan justru mengakibatkan keburukan dalam kehidupan kita. Demikian, semoga apa yang menjadi doa baik kita semua diijabahi dan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah kami sampaikan dan kami bagikan ini semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.